Halo guys, balik lagi sama gue Vengga. Oke, di video gue kali ini gue mau ngebahas Redmi Note 8 Pro lagi nih. Jadi ini handphone udah gue pakai kurang lebih 1 tahunan lebih ya. Jadi gue mau berbagi ke kalian nih, suka dan duka nih. Enggak sih, bukan suka dan duka sih. Jadi 3 kelebihan dan kekurangan Redmi Note 8 Pro ini di tahun 2021 ini. Jadi buat kalian yang mau beli handphone ini, Redmi Note 8 Pro ini, kalian simak video ini ya. Oke. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari gua. Jadi kelebihan yang pertama itu adalah yang pasti harganya ya. Dulu ini waktu gua beli di e-commerce, gua waktu itu beli di Tokopedia nggak salah. Ini handphone ini gue beli waktu itu 3.100.000-an dah kalau nggak salah, gue lupa. Ini varian RAM 6GB ya, 6GB, storage 64GB ini yang gue pakai. Dulu gue beli sekitar 3,1-an. Nah, sekarang gue cek nih di marketplace, harga secondnya itu sudah 2,5-an. Itu khusus untuk yang RAM 4GB, storage 64GB ya. Jadi ini handphone ini harganya udah turun. Ya turun sih dibandingkan dengan handphone keluaran baru, terutama pabrikan dari Redmi ya, Xiaomi ya. Handphone yang baru sekarang kan ada Redmi Note 9 Pro nih, si adiknya dia nih yang launching setelah ini. Redmi Note 9 Pro itu di kisaran harga masih 3 jutaan kalau nggak salah. Ada lagi Poco X3 NFC, nah itu juga di kisaran 3 jutaan. Mungkin karena HP-nya permintaan pasar banyak, HP-nya jadi goib, mungkin harga di pasaran jadi melambung ya. Jadi kalau Redmi Note 8 Pro ini kisaran harganya di 2,4 sampai 2,5 jutaan lah untuk harga secondnya. Jadi gue pernah posting di komentar video gue ya, handphone ini kalau gue jual gimana nih? Jadi banyak kalian yang nge-DM gue gitu. Jadi bang, berapa bang harganya? Gimana bang? Jadi nggak bang dijual? Jadi permintaan pasar tuh juga banyak ini di handphone Redmi Note 8 Pro ini. Kenapa ya? Gue nggak tahu dah. Banyak yang nyari gitu handphone Redmi Note 8 Pro ini. Entah karena harganya udah turun dan juga handphone ini paket lengkap lah istilahnya menurut gue. Gaming, NFC, kamera juga oke lah. Performa juga masih bisa diadu lah sama handphone keluaran zaman sekarang gitu. Menurut gue ini satu kelebihan itu harganya itu udah turun. Buat kalian yang mau nyari, ya carilah sedapat mungkin. Kelebihan yang kedua itu adalah ini handphone udah ada NFC-nya cuy. Jadi sekarang kan secondnya 2,4-an lah ya, yang varian RAM 6GB, storage 64GB. Ini handphone udah ada NFC-nya. Mungkin banyak orang NFC itu apa sih bang? Nggak begitu penting-penting banget, tapi buat gue tuh berguna banget cuy. Jadi gue suka berkendara kan ya, berkendara mobil. Jadi sering gue masuk tol gitu. Jadi gue ngisi e-tol e-money gue itu gue pakai handphone. Gue nggak lagi ke Alfamart atau Indomaret. Jadi gue tinggal pakai handphone aja. Gue belinya biasanya di Tokopedia gitu. Gue ngisi pakai handphone. Kalau gue lagi di dalam tol misalkan nih, aduh saldo gue tinggal berapa nih, gue cek aja langsung dari handphone. Simple cuy. Kalau menurut gue ya, gue tuh orang yang mobile ya, jadi gue sering keluar ya. Ini cocok banget buat gue. Menurut gue bisa ngecek saldo kapanpun, ngisi saldo kapanpun juga bisa. Jadi menurut gue di rentang harga 2 jutaan mana ada NFC-nya. Paling nggak di harga sekitar 3 jutaan ke atas itu baru ada NFC-nya. Yang ketiga adalah performanya. Nah, beberapa hari kemarin gue udah upload review Redmi Note 8 Pro di tahun 2021. Kalian tonton aja, nanti linknya gue letakkan di atas gue ini. Tanggapan kalian itu juga banyak komentar yang suka dengan performanya di tahun 2021 ini. Apalagi prosesornya itu prosesor kelas gaming menengah sih, bukan gaming high, enggak. Gaming menengah yang menurut gue udah cukup banget. Di tahun 2021 tuh juga masih bisa bersaing gitu dengan handphone keluaran terbaru saat ini. Jadi kalau kalian game addict, main PUBG Mobile, Smooth Extreme udah bisa, main Mobile Legend itu juga udah bisa setting HDR. Kurang apa lagi juga handphone 2 jutaan, NFC, gaming oke. Gue punya cerita sama kalian. Gue waktu updatean berapa ya? Saat ini kan gue update terakhir software gue kan MIUI 12 yang belakangnya ekornya 3.
waktu di ekor berapa gitu, gue sempat setelah update menemukan kendala NFC itu nggak bisa. Nah, gue nggak tahu tuh kenapa NFC nggak bisa. Gue cek saldo pun muter-muter terus. Nah, akhirnya setelah ada updatean kembali baru bisa lancar lagi tuh si NFC-nya itu. Banyak juga yang komen di kolom komentar gue tuh di video gue, bang, NFC sekarang udah nggak bisa ya gitu. Tapi ya setelah update sang Ekora 3 ini ya udah bisa lagi, ya, normal lagi sih, kayak biasa lagi gitu. Jadi kalau untuk performanya itu udah nggak usah diragukan lagi sih. Jadi ya menurut gua kelas harga 2 jutaan itu sekarang ini tuh banyak banget gitu handphone kelas harga 2 jutaan yang bisa bersaing. Tapi nih ya, nggak ada handphone 2 jutaan ini yang udah ber-NFC. Nah ini yang harga mati banget ini, NFC 1. Intinya gitu, yang ada 3 kelebihannya. Yang pertama itu harganya udah turun dan banyak dicari orang. Otomatis kalau udah banyak dicari orang itu performanya ya udah nggak diragukan lagi dong kan. Kedua, NFC. Mungkin ini penting nggak penting ya, tapi kalau menurut gua penting banget. Jadi NFC-nya itu handphone kelas 2 jutaan itu udah cakep, bisa ngisi saldo e-money kapan aja, ngecek saldo e-money juga bisa kapan aja. Ketiga, performanya udah nggak usah diragukan lagi. 2021 ambil aja nih handphone Redmi Note 8 Pro. Kalian gak usah ragu, gue yang udah ngerasain kok, enak dipakai. Oke. Nah, dari tadi kita ngebahas enak-enaknya ya, kelebihannya terus. Nah, sekarang gue mau ngebahas kekurangannya sih. Gue sih sebenarnya nggak nemuin banyak hal gitu kekurangannya di Redmi Note 8 Pro ini. Jadi itu yang menurut gue bukan fatal sih, menurut gue yang gue kurang nyaman gitu. Gue kurang nyaman di handphone Redmi Note 8 Pro ini. Mungkin ini menurut gue ya, argumen gue sendiri ya, nggak tahu kalau menurut kalian. Yang pertama itu desainnya menurut gue ya udah tinggalan lah. Mungkin ya sebagian orang suka gitu sama desain ini, tapi menurut pribadi gue desain ini udah ketinggalan. Dimana kamera sekarang kan kamera belakang sekarang kan udah kotak gede gitu di kiri atau kanan gitu. Jadi ini masih mengusung lensa kamera memanjang gitu di tengah-tengah. Jadi menurut gue udah jadul aja. Tapi kalau untuk layarnya sih oke. Handphone orang sekarang juga masih menggunakan water drop gitu, desain kamera depannya yang water drop gitu. Jadi menurut gue, kalau pribadi gue nih, desain gue agak ketinggalan ya. Walaupun secara look tampilan dilihatnya masih enak, tapi kalau menurut gue di tahun 2021 ini udah agak ketinggalan banget. Handphone kelas 1 jutaan aja udah desainnya udah cukup oke gitu. Itu yang pertama. Dan yang satu lagi nih, menurut gue bisa kekurangan dari Redmi Note 8 Pro ini adalah baterainya. Bang, wajar dong bang kalau misalkan handphone keluaran tahun 2019 ya baterainya. Menurut dia sih wajar, menurut gue wajar. Tapi kalau menurut gue ya, kalian kalau game addict gitu, main game terus di handphonenya tuh, menurut gue ya sayang gitu. Yang satu, kalau misalkan baterai boros itu kan otomatis handphone kan agak anget-anget gitu. Nah itu angetnya itu juga menurutku buat gak nyaman gitu. Overall sih dipakein casing juga bisa sebenarnya, jadi nggak terlalu di tangan tuh nggak terlalu anget-anget panas segitulah. Tapi secara baterai sih ya, kalau kalian gamer addict sih menurut gue ya udah terlalu boros sih Redmi Note 8 Pro ini. Nggak kayak awal-awal gitu kan udah powerful gitu ya. Dimakan usia sih ya lama-lama ya kendor sih. Baterainya juga ya udah cepet habis gitu maksud gue. Jadi kalau kalian game addict itu ya gue saranin sih mendingan cari harga 2 jutaan yang baru aja lah, yang baterainya tuh yang udah gede-gede, yang goceng-gocengan tuh kan udah oke tuh, udah mantep tuh. Kalau menurut gue kalahnya di situ Redmi Note 8 Pro. Oke, jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan Redmi Note 8 Pro di tahun 2021 ini. Nah, buat kalian yang mau mencari Redmi Note 8 Pro di tahun 2021 ini, video gue ini berguna banget buat referensi kalian ya. Karena ini pengalaman pribadi gue ya, gue pakai daily driver gue di Redmi Note 8 Pro ini. Oke, terima kasih sudah menonton video gue ini dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, kalau kalian mau subscribe silahkan, kalau enggak ya udah. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Oke, nggak pamit, bye. Sukses selalu.